Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melakukan penyuluhan pertanian yang berjudul hidroponik. Saya Hagi Adrian Pirgiawan selaku ketua dari kelompok 4 dengan nomor pokok mahasiswa 2013010087 dan teman saya Rabil Sultan dengan nomor pokok mahasiswa 203010119. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan Pak, saya Hagi Adrian Pirgiawan, mahasiswa Universitas Pancabudi Medan. Di sini saya ingin melakukan tugas saya tentang penyuluhan pertanian yang berjudul hidroponik. Apakah saya boleh meminta waktunya sebentar, Pak? Oh ya, silakan. Sebelumnya, nama Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Rabil. Oh, terima kasih, Pak. Apakah sebelumnya Bapak sudah tahu apa itu pertanian hidroponik? Belum. Pertanian hidroponik itu merupakan upaya pertanian yang proses pengembangannya tanpa menggunakan tanah atau hanya menggunakan air. Apa kemudian pertanian tidak menggunakan tanah sama sekali? Ya, benar Pak. Karena dia hanya menggunakan air saja dan tidak menggunakan tanah sama sekali. Apa yang menyebabkan mempelajari teknik hidroponik? Hal yang membuat saya tertarik dengan pola pertanian hidroponik ini adalah karena sifatnya yang efisien dan fleksibel. Jadi karena zaman sekarang ini tidak semua orang memiliki lahan yang luas. Jadi menurut saya hidroponik ini termasuk cara yang efisien untuk melakukan pertanian. Apakah benar kita tidak memiliki lahan yang luas untuk dengan teknik hidroponik ini? Benar Pak, karena untuk melakukan hidroponik ini kita hanya memerlukan sedikit tempat atau lahan di depan rumah kita untuk membuat tempat hidroponiknya tersebut, Pak. Dan setelah sudah terpasang, Bapak sudah bisa untuk bertani atau bercocok tanam. Lalu tanaman apa saja yang dapat dikembangkan dengan teknik hidroponik ini, Pak? Untuk sekarang, tanaman yang bisa ditanam hanya biji-bijian dan sayuran saja, Pak. Apa manfaat lain dari penggunaan pola hidroponik ini? Untuk manfaatnya itu dia terkena hampir lebih sedikit hama, yang kedua hasilnya bisa sesuai atau bisa dibilang lebih banyak dari tanaman menggunakan tanah atau konvensional karena tidak banyak hama dan tidak banyak tumbuhan yang akan mati. Yang ketiga ini bisa diambil atau dipanen kapan saja Bapak mau atau kapan saja Bapak memerlukannya. Dan yang keempat ini kita tidak memerlukan pestisida karena tidak banyak hama pada hidroponik ini. Dan untuk yang kelima ini dia lebih bersih dan lebih steril, Pak, karena tidak menggunakan pestisida. Lalu apa perbedaan teknik hidroponik ini dengan tanaman konvensional, Pak? Untuk lahannya yang pertama, Pak, kalau lahan konvensional dia memerlukan lahan yang sangat luas, Pak, karena banyak yang mau ditanam kan. Dan hal itulah yang membuat banyak masyarakat di Indonesia ini banyak yang tidak ingin menjadi petani. Dan untuk lahan hidroponik ini dia sesuai dengan seberapa besar Bapak membuat alat untuk hidroponiknya ini, Pak. Jadi seberapa banyak tempatnya ya segitulah Bapak akan mendapatkannya. Dan yang kedua untuk pengairannya, Pak.
untuk pengairannya ini, Pak, dia pada lahan konvensional kita harus menyiramnya setiap hari, Pak. Tetapi jika musim kemarau dan cuaca sangat terik, kita bisa menyiramnya 2 sampai 3 kali sehari, Pak. Tetapi untuk hidroponik kita hanya perlu menambahkan air ditambah dengan nutrisi agar airnya itu sehat, Pak. Dan untuk ketika panas terik kita hanya membutuhkan paranet di atasnya, Pak, agar tidak terlalu terkena terik matahari, Pak. Dan ketika musim hujan ataupun musim kemarau ini, Pak, untuk pertanian konvensional, bila hujan lahan bisa banjir, Pak, dan jika panas terik dia bisa mengering, Pak. Tetapi untuk lahan hidroponik ini, Pak, dia tidak, Pak, karena kan dia sudah tertutup oleh rumah kita yang sudah ada jerjaknya gitu, Pak, atau sudah ada atapnya gitu, Pak. Jadi dia nggak terkena panas atau terkena hujan, paling ya ditaruh jaring-jaring sedikit saja di sekitarnya. Dan untuk panennya, Pak, untuk panen di lahan konvensional ini, Pak, dia lebih lama, Pak, karena mungkin tidak terlalu banyak nutrisi atau tidak banyak perawatan yang kita letakkan di lahan konvensional ini, Pak. Dan untuk hidroponik dia lebih cepat karena dia air dan nutrisi yang tercampur itu terus mengairi bagian akar yang membuat tanaman itu cepat tumbuh atau cepat berkembang biak, Pak. Dan untuk biayanya lahan konvensional sudah tentu lebih sedikit karena kita hanya memerlukan lahan, sedangkan untuk hidroponik ini, Pak, kita memerlukan biaya sedikit mahal karena kita memerlukan alat-alat yang pertama, dan kita membayar orang yang membuatnya, yang kemudian listrik. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi menurut kamu sendiri apa sih kelebihan dan kekurangan dari hidroponik itu? Tentu kelebihannya lebih banyak. Yang pertama yaitu tidak memerlukan lahan yang luas. Karena saat ini keterbatasan lahan salah satunya menjadi kendala bagi para petani untuk melakukan budidaya dan bercocok tanam. Salah satu faktornya yaitu karena meningkatnya populasi penduduk yang membuat lahan pertanian beralih fungsi menjadi untuk memenuhi kebutuhan papan mereka. Bisa dibilang seperti perumahan, tempat tinggal, swalayan, dan infrastruktur yang memiliki banyak lahan sehingga lahan berfungsi menjadi pusat kota tersebut. Dan yang kedua itu tidak berpengaruh oleh musim, tidak kotor, perawatan yang mudah, dan bisa ditanami secara terus menerus. Nah, kalau untuk kerugiannya yaitu yang pertama, modal dalam pembuatan hidroponik ini relatif mahal bisa dibilang dibandingkan dengan budidaya konvensional. Lalu yang kedua, dan yang ketiga yaitu bahan-bahannya bisa ditemukan di toko-toko tertentu. Baiklah, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Saya sepertinya tertarik untuk melakukannya, dan dalam beberapa waktu ke depan saya mungkin akan mencobanya. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Semoga sukses ya. Oke, baik. Semoga sukses dan lancar, bermanfaat ilmunya bagi Bapak, dan semoga untuk teknik dalam budidaya ini akan membuat hasil yang diinginkan. Demikianlah tugas penyuluhan pertanian kami yang berjudul hidroponik. Semoga bermanfaat bagi kami dan bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.